Si Oke. jubahnya itu dipakai. Oke. Setelah itu tiba-tiba itu orang jadi mengecil kan. Hah? Oh. Kayak jungkuk gitu, kayak apa ya? Kayak orang jongkok yang tadinya berdiri gitu ya. Sudah pakai itu dia kayak kelihatan jongkok gitu. Dan lama kelamaan aduh Kang itu asli jadi babi itu. Hah? Wow. Jadi babi itu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng kita di Horizontal Channel edisi horor horizontal. Iya, di edisi kali ini narasumber yang akan bercerita bareng kita di sini itu, ini tuh kejadiannya lumayan silam ya Kang ya. Betul. Kejadian di tahun 2000. Iya, 2004 Berarti 24 tahun ke belakang. Ya beliau akan bercerita itu. Sesuatu yang menarik juga ya. Tadi sempat kita briefing sebelum masuk ke studio. Hal ini memang menarik untuk kita bahas ya Kang ya, untuk kita obrolin dan sedikit mungkin bisa jadi pencerahan juga lah untuk teman-teman ya di saat gitu kan mau melakukan sesuatu gitu kan ya ternyata memang beresiko ya Kang ya. Kita langsung sapa aja Kang Dep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pertama atur nuhun. Ya, udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita di sini. Sebelum mulai, mangga silakan Bapak untuk ngenalin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Iwan Setiawan ya. Kalau dalam panggilan sesama rekan-rekan gitu ya, Aweng gitu panggilannya gitu kan. Aweng. Asal dari mana Pak? Asal dari mana Pak? Saya asal dari Ciamis Kang. Ciamis. Lagi Kang Dep. Oke, Pak Iwan. Pertanyaan pertama saya, ini kejadian itu di tahun berapa? 2000 kan? Iya. Di tahun 2000 kan. Tahun 2000. Saat itu posisinya Pak Iwan itu masih lajang atau ya, masih lajang. Saat itu masih lajang. Oke, mungkin Kang Dep langsung aja. Betul. Kita dengerin ceritanya nih lengkapnya dari Pak Iwan. Mangga Pak Iwan silakan. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kang udah dipanggil ke studio sini. Ini saya akan berbagi menceritakan ya mungkin pada waktu itu kalau dibilang sama saya sendiri tuh seperti berhubungan dengan mistik gitu kan. Karena apa? Yang alami pada waktu saat itu ya di luar nalar kami gitu. Maksud kami itu jadi gini, dulu itu sebagai pemuda kampung gitu ya kan. Kami itu sering bergerombol ngobrol-ngobrol gitu kan. Atau sore hari sering kita kumpul-kumpul. Nah, pada saat itu di kampung kami gitu ya, di kampung kami lagi booming ada isu pesugihan gitu kan. Nah, gitu. Nah, setelah itu dari hari ke hari gitu kan, kita itu makin rising gitu kan dengan adanya obrolan dari masyarakat bahwa di kampung halaman kita itu ada orang yang berpesugihan. Nah, kita sebagai pemuda kampung gitu kan, kita sering ngobrol kan sama rekan-rekan gitu. Ngobrol, nah timbullah ada salah satu perkataan dari rekan kami yang merasa penasaran gitu kan. Penasarannya gimana? Pada waktu itu ada beberapa warga yang mengatakan bahwa yang pesugihan itu sering berganti pakaian di salah satu tempat gitu. Dan yang mengatakan tempatnya itu adalah di suatu tempat yang jauh dari pemukiman gitu kan. Dari pemukiman warga. Betul. Nah, sebelum lanjut Pak Iwan ya. Ini kan ada isu gitu kan di kampung itu, ya di kampung tempat tinggal Pak Iwan itu ada orang yang melakukan pesugihan. Nah, saya pertanyaannya itu kenapa masyarakat bisa meyakini ya Kang ya? Meyakini kalau misalkan si orang itu oke kita sebutlah si A gitu ya. Si A ini melakukan pesugihan gitu kan. Nah, kenapa masyarakat ada yang menyimpulkan bahwa ada pesugihan tersebut gitu kan?
Jadi pertumbuhan perekonomian dari situ. Dilihatnya dari pertumbuhan perekonomian. Iya, iya, orang itu. Betul. Paham, gitu paham. kan. Jadi Oke. pertumbuhannya drastis gitu kan. Aha. Padahal usahanya itu ya nggak terlalu menonjol istilahnya Aha. gitu. Nah maka dari itu ada satu argumen dari masyarakat, oh si A ini pesugihan. Hanya berdasarkan gitu kan ngelihat dia perubahan status Ekonomi. ekonominya. Betul. Nah, gitu. dari situ gitu kan menyimpulkan oh ini sepertinya pesugihan. Nah, Atau Nah. mungkin ada hal lain gitu kan, Nah. Pak, misalkan selain dari ekonomi gitu kan yang Hmm. drastis meningkat, mungkin yang mengarah lebih ke pesugihannya gitu. oh iya Kang, ada. Mhm. Jadi semenjak orang itu istilahnya naik daun lah gitu ya. Aha, oke. Di kampung kami itu banyak yang kehilangan uang. Terus Oke. kalau malam-malam itu ada apa penampakan kayak babi ngepet gitu kan. Oh. Gitu. Oke. Dari awalnya dari sana masyarakat itu menyimpulkan bahwa di kampung itu ada yang ada yang pesugihan. pesugihan. Nah, Gitu. pertanyaan saya yang berikutnya, tadi Pak Iwan menyampaikan ini si orang ini tuh sering gitu kayaknya keluar dari pemukiman warga ke suatu tempat hanya untuk berganti pakaian. Katanya begitu. Rumor yang beredar itu seperti itu. Iya, Nah, betul. terus Pak Iwan dengan pemuda sekitar itu apakah nyoba untuk cross check hal itu? Iya Kang. Ah, Nah pada waktu itu ya kalau tanggal saya lupa lagi ya Kang karena udah begitu lama gitu ya. betul. Kalau malamnya itu saya masih ingat itu malam Rabu. Oke. Jadi malam Rabu itu kami briefing gitu Kang. Sama Mhm. rekan-rekan tuh briefing, ngobrol dulu. Nah saat kata rekan saya salah satu orang mengatakan bagaimana kalau nanti malam Jumat kita suruh pergi ke sana. Begitu. Maksudnya diintip di sana. Diintip gitu kan. Oke. Diintip ya ke lokasi itu. Hmm. Dan ada warga yang mengatakannya menunjukkan gitu bahwa yang tempat yang dijadikan untuk ganti pakaian itu Mhm. di salah satu tempat, nah di sana katanya. Hmm. Dan kami udah tahu banget gitu kan, itu kan daerah kami juga gitu kan. Nah pada akhirnya tibalah pada malam Jumat, kita setelahnya itu sepakat kami gitu ya. Mhm. Sudah sepakat kami tiba malam Jumat, kita kumpul dulu jam 10 malam tuh. Nah kita berencana untuk pergi ke sana itu jam 11 malam. Oke. Karena ada yang merekomendasikan dari warga itu Hmm. sebelum jam 12 kalian sudah ada di tempat tersebut katanya. Oke. Nah makanya dari itu kami itu pergi jam 11 teng. Nah, dengan rekan kami mengatakan jangan sampai ada yang membawa penerangan gitu kan. Oh iya. Biar nggak ketahuan. Iya lah ya. betul. Kalau bawa sih bawa nggak boleh nggak apa-apa katanya. Hmm. Tapi jangan dipakai untuk penerangan jalan. Iya. Gitu. Oke. Iya. Padahal waktu itu jalannya itu Kang untuk menuju ke sana itu jalan setapak ya. Mhm. Bagaimana lah kita bisa bayangin jalan setapak di kampung gitu ya. Iya. Yang kiri kanannya pohon rindang gitu kan. Iya. Dilihat dari siang hari aja udah begitu menyeramkan gitu ya. Oke. Apalagi kalau malam Iya, gitu kan. Iya. Tapi dengan semangat gitu ya kami dengan rekan dengan saking penasarannya gitu kan. Iya, Apakah iya. ini betul apa enggak Untuk gitu kan. membuktikan lah. Iya, ya. untuk membuktikan apa yang jadi rumor masyarakat gitu. Nah, kita berangkat ke sana itu kalau nggak salah 9 orang. Oh. 9 orang berangkat ke sana. Banyak kan ya, Iya. banyak. Oh. Soalnya kita pikir kalau sedikitan kita malah takut gitu kan. Nah, Iya. Makanya kami 9 orang berangkat ke sana dengan perabotan masing-masing gitu kan. Oke. Ada yang bawa golok, ada yang bawa kayu Oh. gitu kan. Ya untuk jaga-jaga aja takutnya Iya. ada babi hutan yang Iya. asli gitu kan Betul, menyerang betul. kita. Gitu. Iya. Nah, kita berangkat ke sana, berjalan gitu kan menyusuli ya parit gitu kan. Soalnya jalannya itu nanjak gitu kan. Kita itu sampai ngos-ngosan ke sana. Iya. Cuman yang alhamdulillahnya itu posisi yang rumor dijadikan tempat ganti bajunya itu tidak di puncak gunung tersebut gitu kan. Masih agak di tengah. Masih di tengah gitu. Jadi kita nggak terlalu capek lah gitu. Nah, sudahlah sampai di sana sekitar 100 meteran. 100 meter kita udah kelihatan bahwa gubuknya itu ada gitu kan di sana. Nah, kita bagi tugas nih. Bagi tugas dulu. Si A, si B dari penjuru sini. Jadi setiap penjuru kita
ada orangnya. tempatin gitu Oh. ya. Jadi dikelilingi lah si Dikelilingi. gubuk itu. Oke, ya tuh ya kayak dikepung lah gitu. Nah, dikepung gitu kan. Oke. Supaya ketinggali kalau ada Iya. pergerakan gitu. Iya. Nah, setelah itu kami diam di sana Mhm. sampai itu kan banyak kayak pohon sirih gitu kan. Nah, Pohon sirih kita kalau di situ nggak kelihatan kalau misalkan itu gitu ya. Iya, iya. Kita tunggu setengah jam, nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa gitu. Mhm. Kayak gitu, ini apa betul apa enggak gitu kan? Timbul pertanyaan gitu. Iya. Tapi ada penerangan Pak di gubuk itu. Nggak ada, gelap, Gelap. gelap sama sekali gelap. Nah, terus Gelap. kemudian orang tersebut ada di situ. Nah, Yang dicurigai melakukan pesugihan itu ada di situ. nggak ada Kang, kosong, sebetulnya kosong. Cuman masyarakat bilang itu tempat gubuk itu Iya. tempat ganti bajunya di sana. Jadi rumahnya bukan di situ gitu Iya kan. betul. Nah. Cuman maksud saya kan begini Kang Dep. Ini taruhlah kita bicara sederhananya gini. Iya. Pak Iwan dan rekan-rekan mau ngegap, Iya betul. gitu kan? Ah. Mau ngegap gitu kan? Iya. Itu gubuk di mana si gubuk itu dijadiin tempat untuk ganti pakaian Iya. orang yang diduga melakukan pesugihan. Iya. Nah, maksud saya itu sebelum Pak Iwan berangkat ke sana dengan rekan-rekan, apakah ada cross check dulu nih? Oh si orang itu pergi nih ke sana, jadi diikutin. Oh. Maksud saya itu ya? Iya. Atau spontan aja itu, yuk kita pergi, mau ada nggak ada, pokoknya ke sana gitu. Iya, kita spontan aja. Oh. Berhubung karena oke. ada apa ya? Ada pemberitahuan dari salah satu warga, Mhm. dia menunjukkan bahwa tempat ganti bajunya di sana. Apalagi sana. sekarang malam Jumat katanya. Oh. Dan malam Jumat itu Jumat Kliwon Kang pada waktu itu. Jadi Makanya- punya keyakinan mungkin dia Iya. gitu kan ya akan melakukan suatu ritual lah di situ. Betul, Oke, betul. lanjut lagi terus. Nah setelah itu kami tunggu gitu kan, udah lama ini nggak ada reaksi gitu kan, nggak ada orang yang keluar atau masuk gitu dari gubuk itu gitu ya. Sehingga sampai jam 12 malam kita kan kesel gitu kan, Iya. jadinya kesel gitu ya. Wah Hmm. ini bohong kali gitu. Ya, hah? Nah udah itu kita turun Hmm. sama rekan tuh turun lagi Hmm. sambil ngumpet gitu kan ya. Iya. Wah ini orang ngasih informasi nggak bener gitu. Iya, Oke. iya benar. Nah udah turun, nah, kita udah sampai nih di kampung ya, Hmm. udah sampai di kampung di pertigaan jalan. Hmm. Kita tidak memutuskan untuk langsung pulang gitu kan, Oke. ya sekalian ngeronda gitu ya. Nah. Kalau di kampung itu. Hmm. Nah, kan di sana itu ada pos ronda gitu ya. Soalnya di pertigaan jalan kita ngambil kayu bakar dulu di sana gitu ya, sambil ngobrol. Nah, sekitar jam 1 kan, kita tuh lagi ngobrol, lagi makan ubi bakar ya. Nah, di sana. hmm. Tiba-tiba kan ini istilahnya tempat kita ngumpul-ngumpul Hmm. di sebelahnya kayak gelombang gitu kan. Lekukan tanah Lekukan, gitu. jadi Nah. ke arah sana itu apa istilahnya ke bawah dulu baru ke atas. Oh iya, jadi ada lekukan tanah, Nah, kesananya itu baru lagi kampung lagi, kampung gitu. lagi. Oke. Nah, setelah itu pas jam 1 itu selagi kami lagi ngobrol sambil menikmati singkong itu. ubi bakar gitu ya. Tiba-tiba ada suara angin, Kang. Angin. Gemuruhnya angin itu sangat luar biasa. Oke. Oke. Dan Itu yang kedengaran jadi- sama semua. Iya, dengar semua. Nah, Malah kita itu sambil ini ya, sambil apa? Saling ngaliuk lah gitu. iya. Tapi nggak ada yang ngomong sama sekali satu orang pun. Karena Cuman ngerasain iya. takut. Apa ini suara apa gitu? Kalau diibaratkan kita berada di suatu sungai yang datang air begitu, Iya, air bah gitu kan. Ya gemuruhnya gemuruhnya kedengeran. itu sampai segitunya. Ini ada apa? Nah, salah satu orang menanyakan, ini angin dari angin atau apa? Ini mah kayaknya angin. Tapi Kang yang jadi heran itu, yang dianggap saya sebagai ada mistisnya gitu ya. Suara angin, tapi ke tempat kita itu nggak ada pohon pun nggak ada yang goyang. Gitu. Jadi cuma ngedenger gemuruhnya aja. angin itu Oke. jam 1 pas. Nah, lihat sekitar berarti anginnya itu arah kemana, Pak? Apakah Misalkan ke arah kita kelihatan? nih nggak ada, Ya. tapi kan ngedenger nih suara gemuruhnya. Ya. Mungkin di area mana gitu kan yang si pohon-pohon atau apa yang kelihatan geraknya ada gitu. pohon goyang atau gimana? Kalau kita lihat benda yang bergoyang gitu, soalnya kan itu posisinya malam gitu kan. Iya.
kita cuman dengar gemuruhnya aja, cuman di kampung sebelah gitu kan. Oh. Jadi bukan kampung sebelah lah, misah RT. Iya. Satu kampung cuman misah RT iya, lah, iya, beda jadi nggak RT. terlalu jauh gitu kan. Kita itu setelah itu kami memang penasaran gitu kan, pengen lihat gitu. Iya. Cuman nggak ada yang berani. Semuanya takut. Semuanya itu nggak ada yang berani gitu ya. Padahal yang awalnya itu rekan-rekan saya itu ada yang penasaran gitu ya. Iya, bener. Untuk membuktikan itu nggak bener. ada yang berani sama sekali, Kang. Ciut semua itu. Pas begitu ngedenger yang realnya ya, Iya. itu baru suara angin. Baru suara. Iya, makanya ya buat ini kan buat saya kan Kang Dep, iya lucunya ini gitu ya. Iya. Semuanya sepakat 9 orang gitu Iya, kan ya untuk ngegap ke suatu Iya. tempat, oh ternyata nggak ada hasil, pulang ngedenger gemuruh angin semuanya diam. Iya, gitu ya. Betul. Iya. Diem nggak? Semuanya diam, semuanya nggak ada yang berani untuk cross check. Ini angin dari mana? Ini sebenarnya suara apa? Nggak Iya, ada kan? Nggak ada. Nah, kemudian Nah, kemudian setelah itu, Kang, karena waktu itu udah hampir jam 2 lah, jam 2 kurang pada waktu itu. Kami kan kalau di kampung itu tidur itu nggak selalu di rumah gitu, Kang. Kadang di tempat si A gitu ya kita ngumpul. Nah, pada waktu itu kita nginep di masjid. Di masjid bersamanya. Udahlah, kita nginep di masjid aja. Bareng kita semua ke masjid tuh. 9 orangnya ini. 9 orang itu semua Masih ke full, sana. oke. Tidur di masjid. Kan di masjid itu ada kayak karpet gitu, Kang. Karpet digulung. Buat selimut gitu kan, karena kan kita nggak bawa selimut, nggak bawa sarung, nggak ada apa gitu ya. Dingin, apalagi cuaca di kampung gitu kan. Nah, udah tidur situ, semua itu nggak ada yang jauh, rapat semua gitu ya kan, karena kan ketakutan dengan suara yang tadi itu, suara gemuruh angin itu gitu. Nah udah gitu tidur semua, bangun nih, itu rekan-rekan itu udah terpisah kan. Kan itu masjid itu ada ruangan perempuan dan ruangan Ikhwan Akhwan lah gitu ya. Saya tinggal berdua tidur tuh, Kang. Di tempat yang Ikhwan. Saya masih di tempat asal. Iya di tempat semula. Ya di Ikhwan gitu kan ya. Yang lain di tempat Ikhwan. Yang lainnya lagi yang bikin saya bingung itu ada di kayak bedug atau apa, Kang? Di situ seorang. Di dalam bedug. Di dalam bedug. Okay. Satu orang itu. Nah, pas ketahuan sama orang yang mau sholat subuh, katanya dibangun ini. Itu kenapa orang tidur di situ katanya? Kita kan bingung. Padahal kita kan malam bareng-bareng di sini tidur gitu. Nah itu Kang. Nah setelah itu Kang, paginya kita sholat subuh di situ. Tiba-tiba kami dengar kabar Kang. Mungkin ini berhubungan dengan angin yang gemuruh semalam. Nah, di saat kami lagi kebingungan pada waktu tidur di masjid kita tadinya bareng gitu ya, jadi kepisah gitu kan. Tiba-tiba ada informasi lagi yang menurut kami itu sangat serem gitu kan. Nah, dibilang berhubungan dengan angin yang semalam itu, kabarnya kan kebetulan yang suara angin datang semalam itu letaknya di daerah situ gitu kan. Letak di rumah orang tersebut gitu kan istilahnya. Nah, katanya semalam itu ada satu keluarga gitu ya, satu rumah lah, satu rumah lagi tidur, orangnya lagi tidur, tiba-tiba bangun dan tidak sadarkan diri di rumah tersebut gitu kan ceritanya. Nah, orang tersebut udah satu keluarga itu udah kebingungan gitu. Soalnya tiba-tiba udah bangun kayak yang pingsan gitu kan. Di rumah itu kayak yang pingsan gitu. Nah, setelah itu bingung kan, yang di rumah itu bingung gitu. Kebetulan ada anaknya. Cuman gak satu rumah gitu ya. Nah, memang ini yang kebangun ya, tiba-tiba lagi tidur kebangun terus pingsan ini si ibunya atau si bapaknya? Bapaknya di itu rumah. Iya. Oke. Nah, kan kebetulan ada anaknya, cuman nggak satu atap gitu kan, bersebelahan. Dan kabarnya si anaknya itu memang orang ya istilahnya pinter lah kalau dalam agama gitu ya. Dalam agama itu pinter katanya. Memang ya kami juga tahu gitu ya. Nah setelah itu dikasih tahu lah, dipanggil
Neng kadieu Mhm. dia si bapak pingsan. Tapi mungkin tahu gitu ya, si anak itu tahu gitu, oh ini bukan pingsan biasa. Mhm. Setelah di ini mungkin ya apa istilahnya ditelusuri lah gitu ya, Iya. telusuri kenapa awalnya ini. Oh ternyata Mhm. si bapak itu ada di satu tempat, Ada. katanya, tapi kata-kata Kata apa, anaknya itu. kata anaknya itu Heeh. ada di satu tempat yang apa ya, kayak guha-guha gitu kan, kayak guha gitu ya. Maksudnya Ini tuh arwahnya. arwahnya. Arwah si bapaknya gitu. iya. Oh. Ya jadi kan fisiknya itu ada di rumah, di dia rumah, pingsan, dia ya pingsan. pas begitu sama anaknya yang ahli agama itu ya dia Iya. ngecek, Iya. ternyata bapaknya itu Oke. arwahnya itu ada di suatu Iya. tempat di guha gitu. Ada yang bawa. Ada yang bawa. Ada yang Oke. bawa. Setelah itu si anaknya itu kan berusaha lah untuk menyelamatkan orang tua gitu ya kan, dengan kemampuan dia gitu kan, berserah kepada Allah gitu kan istilahnya gitu. Nah, pada akhirnya si bapaknya kembali lagi sadar lagi selama sejam setengah itu kan. Pingsan 1 jam 1 jam setengah. kemudian sadar lagi. Iya, sadar lagi. Setelah itu udah sadar gitu ya, si bapak udah sadar. Anak itu awalnya katanya dipertahankan untuk penggantian si bapaknya itu. Oh, Untuk istilahnya ditukar, Iya. bapak balik, anaknya yang di sana. Betul. awalnya itu. Iya, seperti itu kan. Oke. Nah, terus ditukar, cuman ya mungkin berontak gitu ya. Kalau bahasa kita berontak si anaknya itu. Iya. Gak mau kalau saya tinggal di sini, ini bukan alam saya. Iya. Gitu kan. Alam saya bukan di sini. Hmm. Dan pada akhirnya awalnya memang nggak dikeluarin gitu kan dari alam gaib ya, kalau bilang alam gaib itu alam gaib gitu, nggak dikeluarin. Cuman karena mungkin ya dengan kemampuannya dia, ya alhamdulillah bisa lepas lah dari lagi situ dan gitu. balik lagi ke dunia nyata gitu. Betul. Nah, setelah itu kan ini kan udah sadar nih si bapak ini, ditanya gitu kan sama orang-orang kan. Setelahnya kejadian itu kan rame gitu kan, di rumah itu rame gitu. Ada datang ke sana, ditanya sebenarnya apa yang terjadi. Nah, si bapak itu bilang tengah malam pada waktu tidur dia terbangun, tiba-tiba dengar suara yang gemuruh. Suara yang persis waktu itu Pak Iwan dengar sama rekan-rekan. Nah, itu makanya saya sampaikan itu berhubungan dengan itu gitu ya kan. Nah, setelah itu ada yang gemuruh dan ada suara kuda katanya kan. Gitu. Jadi gemuruhnya itu dibarengin suara kuda. Kayak tak gitu kan. Gitu. Datang ke situ ada orang yang manggil. Disuruh ikut, dipaksa. Jadi di mimpinya itu. Ya, kalau dibilang mimpi jadi gimana ya? Iya, karena kan posisi dia lagi tidur kan ya. Iya, tapi mimpi. Dia bisa ngelihat itu kan. Betul, gitu kan. Nah, terus ada yang manggil, ngajakin gitu. Diajak, dipaksa. Dipaksa ya mungkin dengan ininya mungkin si bapak itu mau. Ya dengan polosnya ya, dengan polosnya ikutlah akhirnya. Naik kereta katanya kan, kereta kuda. Kalau kata orang bilang kereta kencana. Kereta kencana. Ya? Oke. Seperti itu. Kereta kencana, dia dibawa ke sana. Nah, dibawa ke sana ya ceritanya seperti tadi. Alasannya kenapa dibawa ke sana? Si bapak bilang itu, maneh geus ngadahar pameran ti urang. Oke, kalau gitu dia kan. Itu udah ngemakan apa yang mereka kasih. Betul. Gitu kan. Dan sama si bapak itu diingat-ingat. Gitu. Ternyata si bapak itu kan kalau di kampung itu sering nyangkul gitu kan ya. Di sawah gitu ya. Ada salah satu orang yang menghampiri dia ke sawah dan ngasih sebatang rokok. Gitu kan. Jadi, itu orangnya nggak dikenal sama bapak itu? Dikenal. Kenal. Orang yang ngasih rokok itu? Iya, kenal. Kenal. Dan langsung pada saat itu pun si bapak mikirnya, oh kayaknya si orang ini nih yang ngasih itu rokok. Iya.
gitu kan. Kenapa sih Bapak ini menyimpulkan dari situ awalnya Iya. gitu. Karena yang lagi booming di masyarakat itu orang tersebut gitu. Gitu Oke, kan. yang tadi di awal cerita Pak Iwan bilang ya ekonominya meningkat drastis Iya, itu betul, orang Kang. tersebut Betul. orang yang ngasih rokok ke Bapak itu Iya, sebatang rokok. sebatang rokok. Nah, setelah tahu cerita itu ya, setelah tahu cerita itu anaknya ataupun Pak Iwannya dan rekan gitu kan atau warga sekitar gitu kan reaksinya seperti apa setelah ngedengar cerita itu dari Bapak itu? Terlebih RT sih ya Kang ya. Ya, Maksudnya RT atau kepala misalkan, desa. ya. Ya, kalau secara emosional gitu ya, kami itu pengennya yang mendatangi gitu ya, Iya, ajarlah gitu iya, kan. iya. Cuman karena kan ini sifatnya goib kan. Betul. Kita nggak bisa membuktikan nggak ada gitu. bukti ya. Iya. Otentiknya. Iya, kalau kita melakukan tindakan anarkis, yang mungkin kami berhubungan dengan hukum. Betul, betul. Pak Iwan Iya. juga bisa jadi yang salah Betul. gitu ya. Gitu. Cuman ya kami sudah menyimpulkan, oh ya memang ternyata orang itu gitu. Orang itu gitu kan ya mungkin melakukan sesuatu Iya, lah ya iya, gitu. Nah, iya. Pak Iwan, sedikit saya mundur ya. Saya punya pertanyaan yang sedikit mundur di saat Pak Iwan dan rekan-rekan tidur di masjid, ya Kang ya? Iya. Yang akhirnya gitu awalnya barengan, tiba-tiba gitu kan ada salah satu orang tidurnya di beduk gitu ya. Iya. Kemudian yang 4 orang lainnya jadi misah tidurnya kan enggak lagi gitu kan istilahnya satu saf lah ya, Iya, satu Kang. barisan. Iya. Di saat kejadian itu, apakah Pak Iwan sama rekan-rekan ada ngobrol atau bertanya ke mereka? Apakah misalkan mengalami mimpi ya Kang ya, atau misalkan mereka yang pindah posisinya gitu kan, jadi di mana itu, apakah ada ngerasain sesuatu? Nah, setelah kita itu udah berlanjut seminggu Kang, karena pada waktu itu kami masih trauma dengan yang dialami semalam itu, yang cerita yang si bapak yang dibawa itu ya. Jadi kami nggak banyak ngomong gitu ya. Nah sudah seminggu kita ngumpul lagi. Oke. Kita kan ngobrol. Saya menanyakan gitu kan. Kunaon mana tila waktu saya di masjid kok malah pindah gitu kan. Hiji geus di bedug gitu kan. Hiji di ruangan perempuan gitu. Dia bilang dia itu ada yang ngajak. Ada yang ngajak pindah tidur gitu kan. Pindah tidur. Iya. Oke. Pindah tidur. Sosoknya? Sosoknya ya apa ya? Iya, maksudnya laki apa perempuan Laki. gitu? Laki-laki. Laki-laki. Cuman ya berpeci lah gitu. Berpeci gitu. Pakai peci ngajakin pindah. Ya, Dan itu kelima orang itu semuanya sama. Mereka ngerasain itu karena ada yang ngajak. Iya, ada yang ngajak. 6 orang Kang, 6 orang ya. Kita tinggal 3 orang di situ di tempat. Oh iya, asal. 9 orang ya. 9 orang, 6 orang itu diajak untuk pindah. Ya. Dan letaknya itu nggak berdempetan lagi kan? Nggak deketan, ya jadi mencar gitu. Mencar, dari pojokan sana gitu. Iya. Yang jadi ngeri itu, yang sangat ngeri itu yang pindah ke bedug kan? Iya, itu yang saya nggak habis pikir. Diajak gitu ya, misalkan sama sosok goib atau siapapun itu gitu kan untuk pindah ke bedug. Iya. Ini ya kan ya. Itu sebatas ngajak aja Pak, atau misalkan ada iming-iming lain gitu kan, karena maksudnya yang ngajak ngapain gitu kan, kalau ini orang nggak kenal gitu kan. Itu cuma ngajak aja Kang. Ngajak aja. Kalau yang di bedug disuruhnya suruh pindah katanya, disuruh pindah, kamu jangan tidur di sini, kamu tidur pindah di sana ke dalam bedug. ya, dibawa gitu, dibawa di sini kamu tidurnya gitu. Saya bisa nangkepnya gini Kang Dev. Kalau ini kejadian misalkan mereka dalam keadaan sadar 100%. Ya, sadar itu dalam artian begini, mereka dibangunin, mereka melek gitu ya, mereka dalam keadaan yang 100% terus diajak. Saya punya keyakinan gitu kan mereka akan ngelakuin hal yang sama kayak kita. Pasti akan ada penolakan. Saya dapat menyimpulkan gini Pak Iwan, kejadian ini kan bisa jadi terjadi di bawah alam sadar mereka. Betul. Ya, betul gitu kan ya, apa vision mereka gitu kan. Mereka ngelihatnya ini kayaknya ada yang ngajak gitu kan ya, untuk pindah gitu kan, untuk ngegeser atau apapun itu. Padahal itu kejadian di bawah alam sadar gitu kan ya. Nah oke, Pak Iwan, sekarang pertanyaan saya berikutnya gini. Sudah kan kejadian Pak Iwan ngegap itu orang gitu ya, kemudian gitu kan, oh ternyata nggak ada hasil, pulang ngedenger gemuruh, ada lagi kejadian kan orang gitu kan yang arwahnya dibawa ke guha.
Pak Iwan dan rekan-rekan yang 9 orang itu sebagai gitu kan ya pemuda di kampung situ Iya. gitu. Apakah ada lagi Pak Iwan gitu kan berpikiran untuk melakukan sesuatu? Nah setelah itu Kang, kami itu kan setelah 2 minggu berselang ya dari kejadian tersebut, kami lagi ngumpul lagi nih sama rekan itu. Nah, kita sekarang nambah nyali gitulah istilahnya, nambah nyali gitu kan. Ya lah, sekarang mah gini aja, kita ngumpul lagi di tempat kemarin. Nah, nanti kalau misalkan ada, kita kan udah tahu nih orangnya itu gitu ya. Kalau ada orang itu lewat ke mana aja gitu, kita ikutin cara diam-diam gitu kan. Nah, dan pada waktu itu kita ngambil waktu yang tepat malam Jumat Kliwon juga gitu kan. Karena menurut orang tua juga yang kayak gitu-gitu itu gitu untuk kan. ritualnya di malam itu. Iya. Oke. Nah, pada akhirnya kita di situ. Ini kejadian jam 12. Jam 12 itu ada orang lewat gitu Kang, pas kebetulan. Dan orang yang dicurigai gitu. Betul, awalnya tidak ngeh gitu ya. Tidak kelihatan kan gelap gitu, namanya juga di kampung gitu kan. Nah, kita lagi di situ, lagi ngobrol-ngobrol. Lewat nih. Dia nanya gitu. Oh, sempat nyapa. Sempat nyapa. Nyapa. Kalau bahasa kita mah kenaraon dia malam-malam peting-peting karena cari cingwe di dia gitu kan. Nah, dijawab kan, wah kita belum ngantuk gitu kan, belum ngantuk. Kita nggak menimbulkan reaksi apa-apa gitu ya. Jadi supaya reaksi yang berlebihan. Supaya tidak curiga juga dia gitu kan. Kalau dia lagi mau diikutin gitu ya. Nah, setelah itu selang setengah jam kita ikutin nih. Kita sudah punya prediksi bahwa orang itu bakal ke situ gitu kan. Ke gubuk tersebut gitu kan. Ke tempat awal yang di tengah gunung itu ya. Oke. Nah, setelah itu setengah jam kita secara diam-diam ikutin lagi ke sana. Kita nggak bawa penerangan lagi ya ke jalannya itu walaupun ya karena kan udah tahu treknya gitu ya. Jadi nggak begitu rumit lah. Nah, sudah sampai ke sana jarak 100 meter lah Kang. 100 meter di gubuk itu yang dulu kita pernah lihat ke sana gelap. Pada waktu itu ada suatu kan kalau gubuk itu ada celah gitu Kang. Kayak bilik gitu ya. Bilik yang nggak rapat. Posisi di hutan gitu ya. Ada penerangan gitu. Oke, sekarang ada penerangan. Ada penerangan di gubuk tersebut. Nah, kita kan dari 100 meter itu udah kelihatan ya. Kita berhenti nih sama rekan itu. Kita bingung. Kenapa dulu gelap? Sekarang ada penerangan gitu. Tapi mungkin makin yakin juga mungkin Pak Iwannya berarti ada orang di dalam sangat nih. 100% Kang. Pada waktu itu saya yakin bahwa itu di tempat itu ada orang gitu kan. Soalnya gak mungkin kalau misalkan siang hari orang ke situ nyalain penerangan gitu kan. Ya kalau penerangannya ya semacam cempor atau apa gitu ya. Cempor lah ya. Yang kecil itu ya. Ada kacanya gitu. Nah, setelah itu kami walaupun takut gitu ya. Tapi kami dari awal juga udah semangat gitu Kang. Pokoknya kita lawan rasa takut itu. Kita membuktiin apa betul apa enggak gitu ya. Bener. Nah, pada akhirnya kita seperti semula bagi tugas dulu. Dikepung lagi. Dikepung lagi Kang. Dikepung lagi gitu. Cuman sekarang agak mendekat. Radiusnya itu agak mendekat ke gubuk itu. Iya, karena kita udah tahu bahwa di dalam ada penerangan gitu. Nah, sampai ke sana Kang. Kita kan jalan ketayap gitu kan. Sampai ke sana ya serapi mungkin kita jalan, jangan sampai ada ngeluarin suara gitu kan. Nah, sudah sampai sana. Ini di dalam kelihatan ada orang Kang. Ada orang di dalamnya kan. Dari luar kan gelap ya. Ada celah kecil. Kita lihat ke dalam jelas banget itu. Betul. Ada orang. Dan ada orang tersebut yang dicurigai itu. Betul. Orang tersebut itu lagi duduk. Lagi duduk di situ. Nah, kita kan cempor itu di atas gitu kan ya. Di atasnya dia di bawah. Nah, di depannya itu ada kain hitam.
Kain hitam. Kain hitam kayak dilipat lah gitu ya. Hmm. Kain hitam. Yang jadi bingung itu di atas kain hitamnya itu ada bunga kan. Ada bunga. Kalau orang bilang 7 rupa lah, bunga 7 rupa gitu ya. Oke. Nah di situ kita ini kita udah makin takut aja gitu ya. Takut gitu ya. Di sisi takut, di sisi lain pengen membuktiin gitu. Nah kita liatin dulu. Itu orangnya itu kayak lagi tirakat atau apa ya, lagi baca mantra kan gitu, cuman nggak kedengaran ya. Tapi ada juga Pak Iwan nemuin misalkan sesajen kayak ya kan ya, atau Ada misalkan kan? dia Iya, ada sesajen di situ. ngebakar kemenyan kayak gitu berasap gitu. Iya, berasap di depannya itu berasap kayak sesajen lah berarti gitu. kayak lagi ritual ya Kang ya. Iya semacam itu Kang, Nah, ritual kemudian? gitu. Nah setelah itu kami intip terus ya, karena kita saking menggebu-gebu pengen tahu gitu. Iya. Walaupun harus melawan rasa takut Iya, gitu. iya. Nah setengah jam kemudian kan orang itu ngambil kain tersebut, Kain Diambil. hitam itu Iya. diambil. dia berdiri, ya Mhm. ternyata kainnya itu semacam apa ya, jubah atau apa gitu ya, semacam Oke. jubah gitu kan, si kainnya itu. Nah dipakai sama dia, dipakai gitu. Dipakai si Dipakai. jubahnya itu dipakai. Si jubahnya itu dipakai. Oke. Setelah itu tiba-tiba itu orang jadi mengecil kan, Oh. kayak jungkuk gitu, kayak apa ya, kayak orang jongkok yang tadinya berdiri gitu ya, sudah pakai itu dia kayak kelihatan jongkok gitu. Dan lama kelamaan aduh Kang itu asli jadi babi itu. Wow. Jadi babi itu Kang. Maksudnya orang. asli babi. Iya kelihatan yang Pak babi. Iwan lihat saat itu ya, pas Iya. begitu ngintip itu dia itu berubah dari berdiri pakai jubah itu mengecil dan kemudian Mengecil. jadi babi. Betul. Oke. Nah setelah itu Kang, kami Hah? itu Apa? bersembilan ya, Hah? kan tiap penjuru gitu ya. Iya. Saya duluan lari itu Kang, Lari. takut betul. Iyalah. Iya, tadinya orang berdiri gitu kan, setelahnya pakai jubah, dia mengecil kayak jongkok gitu, berubah jadi babi. Pak Iwan lari. Lari sekencang. saya. Dan setelah itu saya udah jauh ya, ada 3 meteran lah dari situ lokasi itu. Teman-teman semua langsung. Dan yang Ikut. lucunya itu Kang, larinya tuh nggak bersamaan. Maksudnya nggak bersamaan tuh Iya, yang satu ke sana, iya. yang satu ke sana gitu. Beda-beda gitu. Karena panik panik mungkin. pasti. Panik gitu ya. Dan ya mungkin orang tersebut jadi ngeh ya Kang ya. Maksudnya karena dengan larinya Pak Iwan dan teman-teman kan menimbulkan berisik gitu lah, Menimbulkan kan. berisik. Cuman kan begini juga bisa jadi dia ngeh atau enggak ya. Karena begini maksudnya, ini orang udah berubah loh jadi babi. Iya. Ya kan Betul, ya, Pak betul, Iwan Kang. gitu kan dengan teman-teman lari gitu kan, berpencar ke segala arah gitu kan, saking paniknya gitu kan. Nah, apakah dari lari itu Pak Iwan dengan teman-teman kan ke segala arah, tapi akhirnya ketemu lagi di titik awal nggak? Nah. Di mana Pak Iwan gitu di situ itu ya ngebakar kayu kan ya. di situ, Di apalagi pos ronda itu di pos itu akhirnya ketemu lagi barengan di situ. Pada akhirnya kita ketemu lagi di tempat semula gitu kan. Oke. Di tempat awal gitu ya. Cuman itu saya yang lebih duluan datang ke sana. Berdua sama rekan yang satu ya, yang barengan larinya itu sama saya gitu. Nah, selang kemudian pada datang semua nih. Udah kumpul situ, itu mukanya Bang. Pucet semua. Iyalah. Pucat. Datang ke situ, wah, ngos-ngosan gitu. Gak ada yang ngomong sama sekali. Kita ya 5 menit lah. Udah. Dengan begitu takutnya gitu ya. Takutnya gitu. Nah, selang berapa menit kita mungkin udah agak tenang gitu ya. Saya ngomong ke temen, gimana selanjutnya nih? Apakah kita harus istilahnya lapor ke siapa gitu? Cuman saya pikir di sisi lain ini cara membuktikannya bagaimana gitu kan? Iya. Kalau kita mau cerita itu membuktikannya bagaimana gitu? Pada waktu itu nggak ada HP gitu kan, nggak ada untuk memvideo gitu ya. Jangan, kalau meskipun ada, jangan kan memvideo gitu kan, yang ada lari kan kita gitu. Benar. Nah, setelah itu ya dari rekan itu kita udah mikir ini bagaimana ya cara menyampaikannya kalau kita ingin membuktikan gitu ya. Nah, udah kehabisan akal ya
lagi, nggak ada untuk bukti gitu kan. Cuman kita yang 9 orang ini yang udahlah, yang penting kita udah tahu bahwa apa yang dibicarakan sama masyarakat itu betul adanya gitu. Dan kami yang menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri gitu. Tapi kan maksudnya minimal ya lapor ke kepala desa atau RT. Sempat kepikiran ke situ Pak. Kami itu kan berencana ya untuk melaporkan ke RT gitu. Ada rencana. Ada rencana sama rekan-rekan itu untuk membuktikan bahwa apa yang jadi rumor di masyarakat itu gitu ya. Kita nih orangnya yang sudah melihat gitu kan dengan apa adanya gitu. Nah, sehingga pada suatu hari kami datang nih ke rumah Pak RT gitu ya. Kita bareng-bareng datang ke sana, ketemulah sama Pak RT. Nah bilang kan, Pak RT ini gini, cerita yang selama ini jadi isu masyarakat itu benar adanya. Karena saya udah pernah lihat, kejadiannya. Pak RT bilang, loh, apa yang jadi alasan kalian bisa yakin bahwa kejadiannya benar gitu, bahwa orang itu benar melakukan pesugihan. Nah, saya bilang ke Pak RT, kalau saya untuk membuktikan secara ini saya nggak bisa. Cuman kalau misalkan Pak RT nggak percaya, yuk kita bareng-bareng ke sana. Nanti malam Jumat Kliwon lagi, yang mungkin sebulanan lagi gitu ya. Nah setelah itu Pak RT mengiyakan gitu. Alhamdulillahnya itu mengiyakan gitu. Dan kami pun juga semakin semangat gitu ya. Nah, setelah itu kami pulang dari rumah Pak RT. Nah, semakin lama setelahnya kejadian itu kan, setelahnya kejadian yang awal ya, yang pada waktu kita lihat orangnya di gubuk tersebut, ini kehidupannya itu semakin makmur gitu kan. Kehidupan orang tersebut itu semakin makmur. Iya betul, semakin makmur gitu.